月都还没开呢。天哪，不可能！既然你已经死了，那就不妨。对了，静脉停滞，云飞轩，你害死我了！Halo guys, welcome back to channel Limon Tanto. Di video kali ini tentunya kita bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Lord of Planet part keduanya. Dan di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana Feng Xiu sangat ahli dalam menebak batu giok. Dan yang paling epic di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana Feng Xiu akan mengeluarkan jiwa hitamnya, dikarenakan ia tidak punya pilihan lain. Yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi, oke? Melanjutkan di part sebelumnya, ketika jiwa hitam mengambil alih tubuh Feng Xiu, dan ia akan memberi hukuman kepada King King, dikarenakan King King berniat melukai suaminya sendiri. Namun kita dialihkan pada Feng Xiu. Ia pun ada di sebuah tempat bekas perang, dan ia juga akan membunuh seseorang. Lalu muncullah jiwa hitam. Ia pun menyuruh Feng Xiu untuk membunuh semuanya. Dengan begitu Feng Xiu pun akan memiliki kekuatannya. Tapi ketika Feng Xiu akan membunuh orang itu, ia pun disadarkan oleh ayah King King. Mendengar hal itu, Feng Xiu pun tak sadar dengan apa yang dilakukannya. Wen Ren pun menjadi marah karena Feng Xiu berniat akan membunuh anaknya. Ayahnya pun menjadi yakin akan membatalkan pertunangan ini. Di saat itu, terlihat ada seseorang yang memantau aksi Feng Xiu. Setelah hal tersebut, dua teman Feng Xiu pun muncul. Masing-masing dari mereka bernama Lu Zifeng dan juga Qiao Fei. Mereka pun mengajak Feng Xiu untuk melihat penilaian batu giok. Mendengar hal itu, King King bertanya, apakah Feng Xiu tahu tentang penilaian batu giok? Lu Zifeng pun memberitahu bahwa Feng Xiu adalah Raja Giok Kota Qianlong. Hingga akhirnya Feng Xiu pun mengajak dua temannya untuk cepat melihat penilaian batu giok sebelum ditutup. Kemudian King King pun memberitahu ayahnya, nampaknya Feng Xiu cukup pintar, dan ia pun akan mencoba untuk bergaul dengan Feng Xiu. King King pun langsung pergi menyusul Feng Xiu dan dua temannya. Berpindah di rumah bunga biru, penilaian batu giok pun dimulai. Terlihat Feng Xiu pun mengecek batu giok. Setelah mengeceknya, ia pun menduga di dalam batu giok tersebut terdapat tanaman akar siang. Jiwa hitam yang mendengar hal itu, ia pun memberitahu bahwa Feng Xiu tidak bisa melihat bahwa itu sebenarnya mawar giok darah. Hingga akhirnya Feng Xiu pun membuka giok tersebut, dan benar saja itu adalah mawar giok darah. Melihat hal itu, orang-orang di sana pun menjadi heran dan juga menyebut Feng Xiu sangat beruntung. Ditambah lagi ada seseorang yang berkata bahwa Feng Xiu memang beruntung. Namun sekarang Feng Xiu mulai membuatnya kesal. Ia juga mengetahui bahwa ayah Feng Xiu meninggalkan senjata sihir, dan itu adalah pedang darah. Kembali kepada Feng Xiu, muncullah pemilik rumah bunga biru. Ia pun menentang Feng Xiu untuk menilai batu giok di ronde berikutnya. Diketahui ia bernama Qin Lin. Namun dua teman Feng Xiu mengajak untuk pulang. Melihat hal itu, Qin Lin pun menyebut Feng Xiu takut bertanding dengannya. Tapi Feng Xiu pun memberitahu ia tidak takut dengan siapapun. Kemudian Qin Lin bertaruh jika ia menang, Feng Xiu harus menyerahkan pedang darah peninggalan ayahnya. Mendengar hal tersebut, Feng Xiu pun mengingat ketika ia kecil. Ia pun melihat ayahnya memakai pedang darah, dan itu untuk melatih para prajurit. Hingga akhirnya ketika ayahnya mengalahkan para prajurit, serangannya pun berdampak pada Feng Xiu, yang membuat Feng Xiu kecil jatuh dari pohon. Setelah hal itu, ia pun menemui ayahnya, dan ia pun berkata pedang ayahnya sangat keren. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun akan memberikan pedang darah ketika Feng Xiu dewasa. Kembali ke rumah bunga biru, akhirnya Feng Xiu pun sepakat. Hal itu pun membuat orang-orang heran.
Terlebih jika Ayah Feng Shui tahu akan hal ini, ia pasti akan sangat marah. Akan tetapi Feng Shui berkata bahwa itu hanyalah pedang. Kemudian Feng Shui pun bertaruh jika ia menang, maka rumah bunga biru akan menjadi miliknya. Hingga akhirnya mereka berdua pun bersepakat. Kemudian King Ling pun mengeluarkan batu giok berpola hitam. Sementara itu Feng Shui pun mengambil batu giok, dan itu ada di tempat sampah. Melihat hal itu, King Ling pun mengejek Feng Shui. Setelah Feng Shui selesai memilih batu giok, pertandingan pun akan dimulai. Akan tetapi King Ling bertanya, apakah Feng Shui yakin memilih batu giok dari tong sampah? Mendengar hal itu, Feng Shui menjawab, ini tentang siapa yang memiliki batu giok yang lebih baik. Kemudian King Ling pun membuka batu gioknya, yang ternyata itu batu cahaya emas. Ia juga memberitahu bahwa batu cahaya adalah bahan wajib untuk menempa senjata tingkat tinggi. Ia pun percaya diri pedang darah akan menjadi miliknya. Namun ketika Feng Shui membuka batu gioknya, ia pun menjadi terkejut, dikarenakan itu batu emas tingkat tinggi. Feng Shui pun berkata, King Ling kalah dari batu sampah yang ada itu bukan sampah. Ia juga memberitahu bahwa berdasarkan taruhan bahwa Feng Shui sekarang adalah pemilik baru rumah bunga biru. 但是很遗憾，你输给了一块这青花楼的老板，换人了。 Setelah hal itu, terlihat nampaknya King King akan mengatakan sesuatu pada Feng Shui. Ia pun memberitahu kompetisi penilaian batu giok tinggal 7 hari lagi. Mendengar hal itu, Feng Shui juga tahu pemenang tahun ini bisa mendapatkan janji, yaitu dari rumah pengumpul uang. Kemudian King King berkata Feng Shui harus menjadi pemenang kali ini. Namun Feng Shui ragu akan hal itu, dikarenakan ia tidak mengetahui lawan yang akan dihadapi. Feng Shui juga memberitahu bahwa penilaian batu giok menghabiskan kekuatan roh. Mendengar hal itu, King King berkata, apakah yang Feng Shui inginkan? Lalu terlihat Feng Shui pun menggoda King King. Apa yang bisa King King berikan padanya? Hingga pada akhirnya King King pun akan memberikan kesempatan kepada Feng Shui, dan itu untuk menikahinya kalau ia bisa menjadi juara tahun ini. 我是说，给你个机会，你可别我答应你便是。真的，青青妹妹，我一定会加油的。 Setelah itu, Ling Er pun melapor pada Feng Shui bahwa mereka akan beraksi malam ini. Berpindah di hutan, terlihat Jenderal Zhang Yuan menemui seorang pria. Pria tersebut bernama Roble, dan nampaknya mereka mempunyai kesepakatan rahasia. 你还真是够谨慎的，哼，这是自然，谁也不想还了这笔生意。 Kemudian Roble pun mengeluarkan pil Suan Yuan. Terlihat Feng Shui dan Ling Er pun sedang memantau mereka, dan mereka juga memakai topeng. Ling Er pun memberitahu bahwa pil Suan Yuan bukan hanya untuk meningkatkan kekuatan, akan tetapi bisa memperpanjang umur seseorang, dan itu hingga ratusan tahun. Kembali kepada Jenderal Zhang, barang yang ia punya adalah ekor nadi naga. Namun ketika mereka akan bertukar, pasukan Roble pun menyerang Jenderal Zhang. Terlihat panah yang menyerang Jenderal Zhang ternyata itu beracun. 欧布利，你别杀了他们，将军。有毒！ Kemudian muncullah Ling Er yang menyerang Jenderal Zhang. Tapi ketika Ling Er akan membunuhnya, ia pun dihentikan oleh Feng Shui. Feng Shui pun menyuruh Ling Er untuk mengejar 2 orang Dong Yi. Setelah itu Feng Shui pun menyalahkan Jenderal Zhang, dikarenakan ia berniat menjual nadi naga ke klan luar. Akan tetapi nampaknya Jenderal tak peduli akan hal itu, dan ia pun langsung menyerang Feng Shui. 是。 Kemudian Jenderal Zhang pun mengetahui bahwa Feng Shui hanya di ranah Zhangqi level 2. Mendengar hal itu, Feng Shui pun baru sadar bahwa Jenderal Zhang hanya berpura-pura terkena racun. Kemudian jiwa hitam pun memberitahu
agar ia diizinkan keluar, dan ia akan menghabisi jenderal. Hingga pada akhirnya ketika Feng Shui akan dibunuh, ia pun mengeluarkan pedang darah miliknya, yang membuat mata jenderal dikuasai aura pedang darah. Setelah itu Jenderal Zhang pun berkata bahwa ia akan membunuh Feng Shui. Namun ketika melihat Feng Shui, ia pun seperti melihat Jenderal Yun. Jenderal Yun berkata bahwa Jenderal Zhang adalah pengkhianat. Ia pun menceritakan 8 tahun lalu ia pun mengawal Nadi Naga di bawah perintah Kaisar. Tapi di tengah perjalanan ia pun disergap, dan setelah itu ia pun mati bersama anaknya. Ia pun menduga orang di balik semua ini adalah Jenderal Zhang. Kemudian Jenderal Yun memaksa agar Jenderal Zhang mengatakan siapa pelaku sebenarnya. Mendengar hal itu, Jenderal Zhang pun tak percaya kalau Jenderal Yun masih hidup. Dan ternyata aura di mata Jenderal Zhang lah yang membuat ia melihat Feng Shui sebagai Jenderal Yun. Hingga pada akhirnya Jenderal Zhang pun menyerang Feng Shui, yang membuat Feng Shui tak berdaya. Kemudian dikarenakan tak punya pilihan lain, Feng Shui pun mengeluarkan jiwa hitam. Setelah keluar, jiwa hitam pun berkata bahwa ia tidak bisa menggunakan pedang untuk membunuh orang. Pastinya bersambung di part 3 dan seterusnya. Dan ini merupakan awal cerita Donghua Lord of Planet part keduanya. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya ya. Di ending episode ini kita pun diperlihatkan ternyata jiwa hitam adalah perwujudan dari Nadi Naga. Dan kita juga bisa mengetahui fakta sebenarnya dari Jenderal Zhang. Dan apakah yang terjadi pada Jenderal Zhang selanjutnya? Pastinya kita akan bahas di video selanjutnya, oke? Untuk itu terus pantengin channel Om Tanto ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Tentunya jika kalian suka dengan series ini silahkan klik tombol subscribe ya. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, oke? Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.